Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Sekitar jam setengah 10, Andre mulai mengamplas salah satu pintu kamar. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara anak kecil. Bentar, kok kayak ada suara anak kecil ketawa-ketawa ya? Suaranya sih jelas banget dari dalam kamar ini. Loh, kok kosong? Tadi suara siapa dong? Pada tahun 2023, Andre yang berprofesi sebagai tukang cat kala itu sedang duduk-duduk di depan teras rumahnya. Namun tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari orang yang tak dikenal. Pak, ada telepon nih. Dari siapa, Bu? Nggak tahu, Pak. Nggak ada namanya ini. Kayaknya sih nomor baru. Oh, ya udah sini biar Bapak angkat. Halo? Iya, halo. Ini betul nomornya Mas Andre tukang cat? Iya betul Pak, mohon maaf, sebelumnya ini dengan siapa ya? Saya Pak Joko Mas, yang tinggal di perumahan Permai. Oh, ada urusan apa ya Pak, nelpon saya? Gini Mas, saya rencananya mau pakai jasa Mas Andre buat ngecat rumah saya. Tapi ngecatnya cuma ngecat pintu sama jendela aja Mas. Budgetnya juga nggak terlalu banyak Mas. Yang penting kelihatan serat kayunya aja Mas. Oh iya Pak, bisa. Oke, kalau gitu nanti kita sambung lagi teleponnya Mas. Saya masih ada kerjaan soalnya. Iya Pak. Halo Mas, gimana? Jadi ke rumah saya nggak buat survei? Barangkali harganya cocok, bisa secepatnya langsung kerja. Insya Allah jadi Pak. Mungkin nanti sore saya ke rumah Bapak. Ya udah, saya kirimin alamatnya lewat WA aja ya Mas. Iya Pak. Sore harinya, Andre pergi ke rumah Pak Joko. Sesampainya di sana, Andre mengambil foto rumah untuk memastikan bahwa itu adalah rumah Pak Joko. Halo Pak, rumahnya benar itu bukan yang difoto? Iya Mas, bener, itu rumah saya. Cuma sekarang saya nggak ada di rumah Mas. Lah terus, Bapak di mana sekarang? Saya lagi di Tangerang Mas. Dalam waktu dekat ini, saya belum bisa pulang. Jadi Mas Andre nanti ketemu Pak Ian ya, yang pegang kunci rumah saya. Masnya tungguin aja di halaman rumah, pagarnya nggak dikunci kok. Oh iya Pak. Saat memasuki halaman rumah Pak Joko, Andre terkesan melihat kemewahan rumah tersebut. Namun suasana rumah Pak Joko layaknya rumah kosong yang tak berpenghuni. Beberapa menit kemudian, ini Mas Andre ya yang mau ngecat rumah ini? Iya betul Pak. Kalau gitu, ini Mas kuncinya. Oh iya Mas, tadi Pak Joko pesen kalau yang dicat itu pintu sama jendela yang di lantai 2 Mas. Di atas tuh cuma ada 2 kamar sama pintu utama yang menuju balkon Mas. Semuanya nggak dikunci kok Mas. Palingan yang dikunci cuma kamar yang ada di lantai 1 sama pintu depan ini. Oh iya Pak. Silakan masuk duluan Pak. Enggak Mas, saya nunggu di luar aja. Masnya aja yang masuk. Wah, saya nggak enak Pak kalau masuk ke rumah orang sendirian tanpa ada tuan rumahnya. Nggak apa-apa Mas, anggap aja ini rumah sendiri. Masnya masuk aja. Ya udah kalau gitu Pak. Ini rumah mewah, tapi kok banyak debunya di lantai sampai ngecat jejak kaki loh. Apa nggak pernah dibersihin ya sama pemiliknya? Ah, udahlah, bukan urusanku juga. Saat itu, Andre langsung menuju lantai 2 untuk menghitung perkiraan biaya yang harus dibayar oleh Pak Joko. Setelah itu, Andre kembali menghubungi Pak Joko. Halo Pak, tadi sudah saya hitung. Di atas ada 3 pintu sama 4 jendela. Kira-kira biaya ngecatnya habis 3.200.000 Pak. Ya paling kalau dikerjakan selesainya 4 harian Pak. Terus ini kan cuma pekerjaan sedikit Pak. Jadi saya nggak ngajak temen Pak. Ya udah gini aja Mas, biar enak. Itu biayanya saya genepin aja 300.000. Jadi totalnya 3,5 juta. Terus nanti selama Masnya kerja di situ, kuncinya Mas Andre bawa aja, biar nggak bolak-balik ke rumah Pak Ian. Waduh, saya nggak berani bawa kuncinya Pak. Takutnya kalau terjadi kehilangan atau apa, saya nanti yang tanggung jawab. Mending saya bolak-balik aja ke rumah Pak Ian Pak. Oh, ya nggak apa-apa Mas, nggak masalah. Cuma saya mau nyampein yang paling penting ini Mas. Ini masalah privasi. Jadi saya minta selama proses pengerjaan di rumah saya, jangan difoto-foto buat sampel hasil kerjanya Mas ya.
apalagi sampai divideoin. Ya intinya apapun yang ada di rumah saya jangan sampai difoto-fotoin, meskipun nggak ada hubungannya dengan kerjaan Mas. Oke Pak, nggak masalah. Oh iya, di situ ada Pak Ian nggak? Saya mau ngomong sebentar sama Pak Ian. Ada Pak. Pak Ian, ini Pak Joko mau ngomong. Setelah beberapa menit Pak Ian ngobrol dengan Pak Joko, Andre kemudian diajak pergi ke rumah Pak Ian. Ini rumah saya Mas, jadi besok kalau mau kerja langsung mampir sini aja buat ngambil kuncinya. Oh iya Pak, kalau gitu saya pamit pulang dulu Pak. Tunggu Mas, jangan pulang dulu. Masuk dulu ke rumah saya. Ada yang mau saya bicarakan, penting. Gini Mas, mengenai biaya pengecetan, tadi sudah saya obrolin sama Pak Joko. Katanya uangnya dibayar cash langsung di depan. Anu Pak, sebelumnya saya minta maaf. Saya nggak mau kalau uangnya dibayar cash duluan. Soalnya saya belum kerja Pak. Lebih baik uangnya dibayar setelah pekerjaan saya selesai Pak. Oh ya sudah, kalau memang maunya Mas kayak gitu, ya nggak apa-apa sih. Assalamualaikum Pak Ian. Waalaikumsalam. Saya mau ngambil kunci Pak. Iya Mas, tunggu bentar. Ini Mas kuncinya, sama ini termos. Barangkali Masnya nanti mau bikin kopi. Tapi maaf Mas, termosnya rada error. Nanti kalau airnya nggak panas, bisa pakai kompor yang ada di dapur Mas. Iya Pak, nanti saya pakai kompor kalau termosnya error. Oh iya, nanti siapa tahu Masnya kalau butuh tangga, bisa ambil di gudang lantai 1 ya Mas. Iya Pak. Ini kok nggak mau kebuka ya pintunya? Kata Pak Ian kemarin nggak dikunci. Apa jangan-jangan pintunya emang udah seret ya kalau dibuka? Ketika itu, Andre lalu berinisiatif untuk mendobrak pintu tersebut. Namun saat pintu itu terbuka, ia melihat sebuah ember yang terbalik dan beberapa yuyu yang tergeletak di lantai. Pantesan susah banget pintunya dibuka. Ternyata ada bak air di belakang pintu. Tapi kok ada yuyu juga di sini? Buat apaan ya kira-kira Pak Joko naruh bak air sama yuyu di dalam kamar? Ah udahlah, yang penting sekarang aku harus bersihin dulu nih lantai. Andre kemudian turun ke lantai 1 untuk mencari sebuah kain pel. Setelah membersihkan lantai kamar yang basah, Andre lalu membuka kamar yang lain untuk memastikan apakah ada bak air lagi di dalam kamar. Kayaknya di sini nggak ada bak air, berarti cuma yang di kamar kosong tadi aja. Ini foto siapa ya? Kelihatannya sih masih muda nih cewek. Apa mungkin foto anaknya Pak Joko ya? Sekitar jam setengah 10, Andre mulai mengamplas salah satu pintu kamar. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara anak kecil. Bentar, kok kayak ada suara anak kecil ketawa-ketawa ya? Suaranya sih jelas banget dari dalam kamar ini. Loh, kok kosong? Tadi suara siapa dong? Singkat cerita, jam 12 siang, Andre beristirahat di lantai 1 sambil menyeduh kopi. Pak Joko. Halo Pak. Iya, halo Mas. Gimana kerjaannya? Udah ngopi belum? Ini saya baru ngamplas pintu Pak. Kalau ngopi udah Pak. Oh, anu Mas. Saya mau bilang sekali lagi, apapun yang di rumah saya jangan difoto-foto ya Mas. Waduh, tadi aku udah ngirim foto lagi ke Ricky. Kok Pak Joko bisa tahu ya? Iya Pak. Ya sudah kalau gitu Mas. Silahkan dilanjut kerja lagi. Iya Pak. Setelah selesai istirahat, Andre melanjutkan pekerjaannya mengamplas pintu. Sampai tiba waktu asar, Andre kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah. Di hari kedua, seperti biasa, Andre mampir dulu ke rumah Pak Ian untuk mengambil kunci rumah Pak Joko. Singkat cerita, sesampainya di rumah Pak Joko, Mas, Kok kayak ada yang manggil? Ah, mungkin cuma halu. Palingan kayak kemarin gak ada apa-apa. di hari itu, Andre mulai melanjutkan pekerjaannya mengamplas pintu yang ada di balkon.
Namun tanpa disadari, ada seorang kakek-kakek yang berbusana serba hitam berdiri di samping gerbang rumah yang sejak awal terus memperhatikan Andre yang sedang bekerja. Setelah menyadari keberadaan si kakek, Andre kemudian menghampiri kakek tersebut. Ada apa, Pak? Butuh uang tak? Ini saya ada sedikit rezeki buat Bapak. Oh, mau numpang duduk di situ? Ya, silakan Pak. Saya mau lanjut kerja lagi. 1 jam berlalu, Andre menghentikan pekerjaannya untuk istirahat sejenak dan mencari makan siang. Tapi ia tak menyangka kalau kakek tersebut masih berada di teras rumah Pak Joko. Pak, mau makan? Ya udah, tunggu ya Pak. Nanti saya beliin. Bu, bungkus nasi 2 ya. Lauknya pakai telur dadar aja. Oh iya mas, ditunggu bentar ya. Ini mas nasinya. Iya Bu, makasih Bu. Setelah membeli nasi bungkus, Andre bergegas kembali ke rumah Pak Joko. Waduh, lupa nggak beli minum sekalian tadi. Mau putar balik juga tanggung. Ya udahlah, nanti mampir beli es teh dulu di depan. Mas, beli es teh jumbonya 2 ya Mas? Iya Mas. Ngomong-ngomong, Masnya kerja di mana? Anu Mas, saya kerja di rumah tingkat yang lantai 2, rumahnya Pak Joko. Oh, saya mau ngingetin aja Mas. Kalau kerja di situ hati-hati. Soalnya yang dulu-dulu udah pernah kejadian 3 orang kecelakaan kerja terus meninggal Mas. Ada juga 5 orang yang kesurupan Mas waktu kerja di situ. Memang rumah itu termasuk bangunan baru 3 tahun yang lalu kalau nggak salah dibangun. Cuma udah banyak kejadian-kejadian aneh di rumah itu. Kalau boleh tahu Mas, sebenarnya Pak Joko itu usahanya apa ya? Setahu saya, dulu Pak Joko pernah jualan di pasar Mas, tapi usahanya bangkrut. Ya mungkin sekarang usahanya bangkit lagi. Cuma masalah usahanya jualan apa, saya nggak tahu Mas. Soalnya Pak Joko itu sendiri orangnya agak tertutup. Oh gitu ya Mas? Iya Mas. Tapi ada tetangga saya, ya baru-baru inilah, katanya pernah ngelihat Pak Joko di Tangerang Mas, naik sepeda, jualan es di depan SD. Berarti hebat banget ya Pak Joko, cuma jualan es di depan SD, bisa punya rumah 2 lantai. Ini Mas, es tehnya. Makasih banyak Mas. Ini Pak, nasi sama minumannya. Kalau gitu saya tinggal ke atas dulu ya Pak. Tak lama dari Andre istirahat, tiba-tiba langit menjadi mendung dan turun hujan deras. Hujan-hujan gini enaknya bikin kopi sih. Bikin kopi dulu lah ke dapur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mas, Ngapain sih kamu ngikutin saya terus? Saya itu bukan bujangan lagi. Saya udah punya istri sama anak. Meski merasa ketakutan, Andre tetap melanjutkan pekerjaannya. Namun waktu Andre mengamplas pintu, ia kembali mendengar suara berisik dari dalam kamar. Berisik banget. Suara apaan lagi sih ini di dalam kamar? Astagfirullahaladzim. Karena saking takutnya, Andre langsung lari keluar dan tancap gas pulang ke rumah saat itu juga. Keesokan harinya, Andre tetap pergi bekerja ke rumah Pak Joko demi menjaga nama baiknya dalam pekerjaan. Perasaan tadi kayak ada yang lewat deh. Biarin aja lah, fokus kerja aja, biar cepet kelar. Capek banget dah punggung. Perut mulai keroncongan lagi. Istirahat dulu lah. Kalian nyobain mie ayam dekat sini, kayaknya enak.
Kok kayak ada suara orang ngaji di depan teras? Pak, mau makan? Oh ya udah, kalau gitu saya tinggal dulu mau cari makan, Pak. Pak, mie ayamnya 1. Iya mas. Pak, mau nanya, kenal sama kakek-kakek yang pakai baju serba hitam nggak, Pak? Yang sering mondar-mandir di daerah sini, Pak. Oh, kenal mas. Itu namanya Pak Sarip. Umurnya sekitar 55 tahun. Mohon maaf, orangnya memang rada nggak waras mas. Rada nggak waras? Iya mas, ceritanya dulu setelah lulus sekolah, Pak Sarip disuruh mondok sama orang tuanya. Ya mungkin bukan karena kemauannya sendiri, pulang-pulang dari pondok malah jadi depresi. Sampai sekarang ini. Oh gitu, Pak. Lah masnya ini kerja di mana? Itu, Pak, kerja di rumah Pak Joko. Oh, hati-hati ya mas kalau kerja di situ. Lah emangnya kenapa, Pak? Di situ pernah ada 3 orang meninggal mas, gara-gara kecelakaan kerja. Ada yang jatuh dari tangga, sama ada yang meninggal di toilet. Iya, Pak. Oh iya, terus istrinya Pak Joko kemana ya, Pak? Istrinya Pak Joko sudah almarhum mas, waktu proses pembangunan rumah Pak Joko. Kalau nggak salah sih, pas proses bangun pondasi. Cuma meninggalnya istri Pak Joko tuh kayak nggak wajar gitu mas. Mas, hati-hati, ini rumah orang pesugihan. Mendengar seperti itu, Andre berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Beberapa menit kemudian, Andre melanjutkan pekerjaannya. Namun belum sampai waktu asar, Andre memilih untuk pulang lebih awal. Seperti biasa, Andre pergi ke rumah Pak Ian terlebih dulu untuk mengambil kunci. Di hari terakhir ini, Andre mentargetkan untuk bisa selesai sekitar jam 4 sore. Tapi karena kecapean, Andre malah ketiduran saat istirahat. Om, mainan saya, Om. Om, mainan saya, Om. Astagfirullahaladzim, kenapa aku mimpi anak kecil yang kulitnya hitam itu ya? Ini tanganku kenapa dah? Kok tiba-tiba gatel merah-merah gini? Perasaan nggak ada ulat bulu deh di sini. Saat itu, Andre bergegas ke kamar mandi untuk membasuh tangan dan mukanya. Namun ketika ia membuka pintu kamar mandi, Astagfirullah. Ya Allah, gini amat cobaan orang kerja. Mana kerjaan dikit lagi selesai. Masa iya aku harus pulang awal? Tanggung banget dah. Telepon Pak Ian aja lah. Siapa tahu Pak Ian mau nemenin di sini. Halo Pak Ian. "Ya mas, ada apa?" Bisa kesini sebentar nggak Pak? Nemenin saya kerja. "Waduh, saya lagi ada urusan mas. Mungkin habis maghrib saya bisa ke sana. Kalian bayar kekurangannya." Oh gitu. Ya udah Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tak mau, Andre melanjutkan pekerjaannya seorang diri sampai selesai. Singkat cerita, pekerjaan Andre pun selesai. Ia lalu menunggu Pak Ian di teras rumah. Semua pintu sama jendela yang di lantai 2 udah saya cat ulang Pak. "Oh iya mas, makasih banyak ya. Ini uang kekurangannya mas." Iya Pak, sama-sama. Kalau gitu saya permisi pamit pulang dulu Pak. "Ya mas, hati-hati." Om, mainan saya, Om. Om, mainan saya, Om. Ya Allah, kenapa mimpi anak kecil itu lagi?